dan orang yang menolong orang yang bunuh diri mengupacarai sampai selesai juga ikut menanggung dosa dari orang yang bunuh diri itu sendiri. Jadi dalam agama Hindu ini memang bunuh diri itu suatu yang sangat serius, suatu yang memang terkutuk. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam. Hari ini saya sedang jalan-jalan di jembatan Titik Gantung yang berlokasi di Desa Cowbelayu, Kabupaten Tabanan. Desa Cowbelayu, Kecamatan Margo, Kabupaten Tabanan. Dan kenapa saya kesini? Karena di sini katanya adalah tempat yang angker, tempat favorit orang untuk bunuh diri. Jembatan ini menurut berita dibangun tahun 2012, artinya sekarang tahun 2022, artinya sudah 10 tahun jembatan ini memang beroperasi menghubungkan antara Desa Belayu dan juga Sangeh. Dan ini adalah batas jembatan ini juga menyambungkan antara batas Kabupaten Tabanan dan juga Badung. Dan konon katanya di sini adalah lokasi yang angker, lokasi yang mistis, lokasi yang favorit orang untuk bunuh diri, seperti itu. Tempat favorit orang bunuh diri. Katanya dari sejak dibangunnya jembatan ini sudah ada 4 orang yang bunuh diri di sini, dan juga beberapa orang yang berencana untuk bunuh diri kemudian digagalkan oleh masyarakat sekitar sini. Yang pertama katanya korbannya adalah seorang anak muda dari Badung. Kemudian yang kedua seorang bule yang gantung diri karena depresi, stres. Yang ketiga seorang wanita juga karena permasalahan asmara, dan yang terakhir juga seorang murid SMK. Begitu kata berita yang saya baca dari media, seperti itu. Dan hari ini saya ingin menelusuri apa penyebab dari begitu banyaknya orang yang mengakhiri hidup di sini, begitu banyaknya orang yang memutuskan untuk mengambil jalan pintas dari permasalahan-permasalahan mereka di tempat di jembatan Titik Gantung ini. Jembatan Titik Gantung ini sendiri, kenapa dinamai jembatan Titik Gantung? Katanya karena di utara sana dulu ada jembatan yang dibuat dari bambu untuk menghubungkan antara Desa Belayu dan Sangeh atau Kabupaten Tabanan dengan Badung. Kemudian karena dianggap sebagai jembatan vital untuk perekonomian, untuk lalu lintas sehari-hari, kemudian dibuatlah jembatan permanen di sisi selatannya yang masih memakai nama jembatan Titik Gantung. Padahal sebenarnya Titik Gantung itu sendiri adalah bambu, jembatan bambu yang di utara sini, jembatan bambu yang digunakan untuk sementara seperti itu di tempat seperti ini. Dan kalau kita berada di sini adalah tempat yang lumayan mengandung aura mistis, seperti itu, mengandung aura yang penuh dengan kesedihan, kemarahan, dan kebencian, seperti itu. Makanya di sini adalah tempat favorit orang untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Setelah saya baca di sini memang kalau dalam kepercayaan Bali jalan itu adalah karena di Bali ini mengenal tanya Buana Alit, Buana Agung. Kemudian yang namanya jalan itu sendiri adalah prana dalam tubuh manusia, jadi aliran energi prana, seperti itu. Sedangkan sungai itu adalah aliran darah dari tubuh manusia, seperti itu. Itu konsep dari orang Bali sendiri. Kemudian ketika sebuah prana dihubungkan menjadi sebuah jembatan di atas sebuah aliran darah, dan ini terjadi shortcut seperti ini menghasilkan sebuah vibrasi yang berbeda. Udah, inilah yang menarik makhluk halus atau orang-orang yang meninggal
dari di jalan-jalan atau di tempat-tempat yang belum punya tempat, belum mendapatkan tempat di alam sana, maka mereka akan berdiam di bawah jembatan ini. Mereka akan menggunakan jembatan ini sebagai tempat bernaung mereka yang paling nyaman seperti itu. Pada awalnya memang tempat ini tidak ada orang yang bunuh diri. Kemudian sekian tahun kemudian dihuni oleh yang namanya orang yang mungkin pernah bunuh diri juga, seorang wanita seperti itu. Kemudian bercokol di sana di tiang-tiang beton itu. Kemudian mereka lah yang kadang-kadang menarik vibrasi orang untuk bunuh diri. Kemudian ketika ada orang yang depresi, ada orang yang sedih, mereka akan cepat sekali connect, karena semacam membuat sebuah jebakan atau pemancing seperti itu, umpan untuk ketika orang punya problem kesedihan, mereka akan cepat sekali connect, kemudian memutuskan untuk bunuh diri di jembatan ini sendiri. Di sini memang yang dihuni oleh banyak, kalau orang Bali menyebutnya itu samar. Samar di sini banyak sekali. Di sini ada tempat mereka untuk bermain panjat-panjatan di sini. Dan yang lihat sekian tahun ke belakang, di sini sudah ada pengupah hayu, sudah ada pemberi sudo dan sebagainya. Maka mereka tidak langsung bisa naik ke atas. Akhirnya mereka hanya tinggal di bawah. Jadi untuk sementara memang sepi dari orang yang bunuh diri. Kalau memang tidak diupahayu, mungkin akan berulang orang yang bunuh diri. Jadi seperti inilah penampakan dari jembatan titik gantung yang katanya tempat favorit orang bunuh diri. Jadi setelah saya gali lebih dalam lagi, memang jembatan ini memang tempat tongkrongan dari makhluk-makhluk halus atau orang-orang yang kecelakaan di jalan, kemudian tidak ada tempat untuk untuk bernaung, kemudian mereka bernaung di bawah jembatan sini. Gitu. Mereka berkolaborasi dengan penghuni-penghuni aslinya seperti Samar, gitu, di Gamang. Mereka bermayat-mayat di sana. Kalau arwah orang yang bunuh diri, mereka beberapa masih bertengger di sana. Beberapa masih bertengger di sana, menangis. Ada seorang perempuan yang katanya menyesal lah melakukan bunuh diri. Mereka mau minta ampun kepada orang tua dan orang-orang yang mereka tinggalkan. Mereka pikir dengan bunuh diri bisa menyelesaikan masalah, dan ternyata setelah meninggal mereka merasa menyesal. Dan ada seorang laki-laki yang selalu ditarik tubuhnya, rohnya oleh sekelompok orang-orang hitam seperti itu. Tidak dikasih untuk naik ke jembatan ini. Kenapa mereka bernaung di jalan seperti ini? Karena arwah-arwah itu memang tinggal di jalan, dan kebetulan ada lorong-lorong yang bisa mereka gunakan untuk tinggal, maka mereka tinggal di sana. Itu. Dan kenapa tidak tinggal di rumah-rumah orang Bali? Karena rumah orang Bali itu sudah diritual, diupacarai, sehingga bagi roh-roh yang masih gentayangan itu sebagai tempat yang panas, tempat yang memang tidak mungkin untuk ditinggali seperti itu. Itulah fungsi dari orang Bali kalau meritualkan atau melaspas rumahnya seperti itu. Panas bagi makhluk-makhluk yang kotor. Jadi mereka bercokol di sini, menciptakan sebuah medan untuk menarik orang-orang, tapi sekarang sudah diupahayu. Akhirnya medan itu diblokir untuk sementara. Tapi suatu saat tidak ada yang tahu. Mungkinkah ada kejadian-kejadian lagi. Tapi di sini yang lihat memang beberapa tahun ini sudah berhenti orang mulai untuk bunuh diri di tempat seperti ini. Yang dominan di sini adalah aura dari Samar, karena memang Tukat ini sendiri adalah favorit dari mereka. Itu adalah jalan dari mereka, itulah rumah mereka. Itu seperti semacam ada pemimpinnya, seorang perempuan dari alam sana. Dan apa faktor-faktor yang menyebabkan orang di sini bunuh diri? Yang paling kuat menurut saya di sini adalah asmara. Gitu. Yang paling kuat berpengaruh kalau nanti ada orang yang merasa sedih ditinggal pacar, ditinggal istri atau suami yang mereka cintai, mereka akan cepat sekali connect
medan auranya, medan energinya dengan tempat seperti ini sangat cepat sekali. Dan ada lagi faktor karena depresi, terlalu banyak utang seperti itu, seperti ditinggalkan oleh keluarganya. Sebenarnya faktor bunuh diri itu banyak sekali. Yang pertama mungkin karena depresi, karena ada juga karena pengguna obat-obatan, karena seorang adiksi lah seperti itu, ada seorang yang kecanduan, kemudian mentalnya jadi lemah, kemudian ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bunuh diri. Faktor karena ekonomi, faktor karena asmara, faktor karena makanan juga bisa orang bunuh diri. Terutama biasanya kalau menurut ilmuwan itu, menurut para peneliti, bahwa orang yang gemuk ingin kurus seperti itu cepat sekali frustasi dan stres, kemudian bunuh diri. Ada juga faktor dari gangguan kejiwaan menyebabkan orang bunuh diri, namanya skizofrenia. Kemudian ada faktor dari perubahan suasana hati. Ada orang seperti itu memang lahir suasana hatinya cepat-cepat sekali berubah, sekarang gembira, berapa menit kemudian menjadi sedih. Itu faktor kejiwaan banyak sekali. Dan faktor dibully, biasanya orang yang dibully memang cepat sekali berencana untuk bunuh diri seperti itu. Jadi bunuh diri bukanlah jalan yang paling jalan untuk menyelesaikan masalah. Bunuh diri itu bukan jalan untuk menyelesaikan masalah. Di agama apapun, bunuh diri itu adalah jalan yang paling terkutuk. Itu bukan takdir Tuhan untuk membuat orang bunuh diri. Tidak ada takdir. Itu adalah jalan memaksa dari diri seseorang, kemudian dengan sekuat tenaga untuk bunuh diri seperti itu. Itu adalah jalan yang paling terkutuk. Di agama apapun, bunuh diri itu dikutuk. Kalau di agama Hindu Bali, orang yang bunuh diri itu artinya mati ulah pati seperti itu. Di agama Hindu namanya mati ulah pati. Ulah pati itu artinya adalah mengakhiri hidup dengan kemauan sendiri. Sebenarnya orang-orang seperti ini sudah memutus ribuan dari rancangan Tuhan, sudah mengganggu dari rancangan Tuhan, memutus ribuan keturunannya dengan cara bunuh diri. Dan di lontar-lontar pun disebutkan bahwa orang yang bunuh diri akan diam di neraka 60.000 tahun seperti itu. Di lontar agama Hindu, di lontar Bali lokal. Dan orang yang menolong orang yang bunuh diri, mengupacarai sampai selesai, juga ikut menanggung dosa dari orang bunuh diri itu sendiri. Jadi dalam agama Hindu ini memang bunuh diri itu suatu yang sangat serius, suatu yang memang terkutuk seperti itu. Dan kalau ada orang yang bunuh diri harus dipendam dulu 3 tahun baru boleh diupacari. Kalau sekarang kan sembarangan seperti itu. Sekarang sudah diubah, lontar-lontar kuno itu sudah tidak dihargai. Kemudian ketika orang bunuh diri langsung dibawa ke rumah, kemudian langsung diapel. Sebenarnya tidak boleh seperti itu, karena itu akan membawa sial untuk keluarga ke depannya, membawa sial. Seketurunannya itu akan menerima karma dari orang yang bunuh diri itu sendiri, termasuk orang yang muput, orang yang ngantap itu sendiri akan kena karma juga, termasuk desa pekramannya juga sendiri kena karma seperti itu. Itu harus sebenarnya kita kembali ke kepercayaan asli bahwa orang bunuh diri itu memang perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak ada takdir. Itu bukan takdir Tuhan, itu adalah keinginan kuat dari orang itu sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Itu. Selamat saya membuat video di sini. Memang terdistrak atau terganggu dari aura-aura buruk di sini, aura kemarahan, aura kesedihan, aura dari makhluk-makhluk yang tidak punya tempat di sini. Dan pesan saya hanya jangan pernah memutuskan untuk bunuh diri, karena itulah perbuatan yang sangat terkutuk. Jangan pernah mengakhiri hidup atau mengakhiri persoalan dengan cara bunuh diri, karena di agama apapun itu adalah perbuatan yang sangat terkutuk seperti itu. Dan
ingin saya tambahkan bahwa tempat ini kalau dulu sebelum diupahayu atau diupacarai, di sini ada tempat untuk lintas. Mereka manjat ke sana, kemudian lewat ke jalan, kemudian lompat ke selatan seperti orang yang lagi di kolam renang. Mereka lompat ke bawah. Nah, di bawah ada secara niskala itu secara alam gaib ada semacam kolam seperti itu. Inilah tempat mereka untuk semacam bersenang-senang seperti itu. Maka pada malam hari kalau tidak berklakson seperti itu, bisa sampai di rumah seperti orang masuk angin, bisa sakit seperti itu karena benturan dengan mereka-mereka yang penghuni asli dari sini itu. Dan sekali lagi, kalau bagi rekan-rekan yang ingin buat sebuah video di sini, maka berhati-hati karena di sini kekuatan jahatnya memang lumayan besar seperti itu. Ingin menarik orang untuk ikut juga seperti mereka. Dan kenapa mereka menarik orang seperti itu? Karena mereka ingin ada teman yang mereka ajak untuk tinggal di alam yang sangat-sangat buruk, alam-alam yang setengah neraka seperti itu. Dan simpulannya adalah bahwa jembatan ini memang ada sebuah akumulasi energi yang terjadi. Kemudian di bawah jembatan ini memang sangat menyenangkan bagi mereka para roh-roh yang tidak punya tempat, karena mereka memang seharusnya tinggal di jalan. Kebetulan aja di bawah sini ada semacam lorong-lorong seperti itu untuk tempat mereka bertengger, untuk tempat mereka tinggal supaya tidak diganggu oleh manusia. Inilah yang menyebabkan beberapa orang memang memutuskan untuk bunuh diri di sini. Dan auranya di sini sama seperti aura di rumah-rumah tua, rumah angker seperti itu. Mirip sekali karena penghuninya memang jenis kuntilanak, genderuwo, gamang, samar seperti itu. Dan roh-roh orang yang kecelakaan, hancur, tubuhnya hancur, orang Jawa, orang Bali banyak sekali. Inilah tempat mereka bernaung. Dan inilah saya bisa simpulkan tempat ini memang angker. Nah, bisa dilihat view-nya memang bagus sekali untuk berfoto. Ini jembatan tingginya 50 meter, tapi sampai di jurang sana katanya 200 meteran. Jadi ini memang memancing orang untuk bunuh diri, karena memang jembatan, gedung-gedung tinggi memang tempat favorit mereka yang tempat untuk bunuh diri. Gitu. Di sini memang orangnya sangat tidak bagus, sangat tidak baik, dengan aura jahat, dengan aura-aura dari mereka yang pernah meninggal di sini, pernah mati bunuh diri. Yuk. Nah, di sini tempatnya. Mereka biasanya naik ke sini ke atas, lewat ke selatan, kemudian lompat ke sana. Ini tempat seperti kolam renang untuk mereka bersenang-senang di sini. Di sini memang banyak sekali tangisan dari mereka yang pernah mati di sini, tangisan penyesalan. Nah, ada bule yang memang mereka sudah dibuang oleh keluarganya, mereka merasa sedih karena telah dibuang oleh keluarganya, tidak punya uang, sudah tidak dianggap sebagai keluarga, dan memutuskan untuk bunuh diri. Dan juga secara finansial hancur seperti itu. Yuk. Mata ini juga dihuni oleh seorang nenek dari dunia lain. Seorang nenek dari dunia lain menghuni jembatan ini. Aura paling buruk ya di sebelah barat sana. Sebelah barat sana sudah sangat buruk sekali.
View-nya lumayan bagus. Mungkin kalau kita berdiri di sini sudah dikira mau bunuh diri sama orang-orang yang lewat, karena jembatan ini memang terkenal tempat orang untuk bunuh diri. Nyampe di pertengahan ke timur, sudah diantara sudah masuki desa Sangeh. Di sini rasanya auranya sudah beda, sudah jauh beda. Di barat sana jauh lebih keras, lebih biadab. Ayo. Ini di sini bisa disimpulkan ada dua dinosaurus yang di sini lumayan sejuk. Kalau di barat sana, di pertengahan ke barat sangat keras, sangat keras sekali. Mungkin karena perbedaan ritualnya. Yuk pulang. Dan mungkin itu jalan-jalan kita pada hari ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya.